Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suruh illa ma'allamtana. Subhanallah illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak calon haji Pak Sofwan Sampun haji, alhamdulillah. Bapak Haji Sofwan Hidayat SPDM, tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Kabupaten Bojonegoro, khususnya Al-Mukarram Al-Ustadz Rizal Kurniawan, tepuk tangan untuk beliau. Ya, beliau ini yang mengundang, yang menyuruh saya datang ke sini. Kalau tidak ada Ustadz Rizal, mungkin saya tidak bertemu dengan panjenengan semuanya. Alhamdulillah. Okay. Yang saya hormati juga seluruh karyawan SMA Negeri 4 Kabupaten Bojonegoro. Mohon izin copot kacamata, ya. Oke. Kalau seperti ini saya mandang yang perempuan itu enak, jadi kan nggak kelihatan. Nah, kalau yang tadi kelihatan. Mohon maaf. Nah, kalau saya pandang pakai kacamata nanti yang laki-laki, tapi kalau nanti pandang seperti ini nanti kelihatan. Nah, akhirnya saya copot saja. Oke, kemudian yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 4 Kabupaten Bojonegoro, tepuk tangan semuanya. Yang tepuk tangan saya doakan supaya cepat. Belum doanya belum. Nah, kok sudah tepuk tangan? Yang tepuk tangan saya doakan semoga cepat dapat kuliahnya. Nanti dapat jodoh yang perempuan ganteng, yang laki-laki yang cantik. Nah, alhamdulillah. Nyuwun sewu, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semuanya pada pagi hari ini. Tidak lain dan tidak bukan karena ini semuanya memang takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak nyangka dan tidak mengira, tidak menyangka bahwasanya saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya di sini. Tepuk tangan semuanya. Tadi yang dikatakan oleh Bapak Haji Sofwan tadi adalah ya setengah-setengah informasi kurang valid tadi. Mengapa demikian? Karena saya sendiri itu bagian dari alumni Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman. Jadi akan menjadi sebuah informasi yang membingungkan. Kok bisa alumni menjadi pengasuh, apalagi yang diasuh adalah anaknya Bapak Haji Sofwan. Nah, ini adalah informasi yang kurang pas. Maka saya katakan saya hanya membantu di Pondok Pesantren Modern Ar-Rahman. Nah, saya dulu adik kelasnya Ustadz Rizal. Jadi saya di sini tetap menghormati beliau sebagai kakak kelas. Kemudian di Gontor, kemudian jadi adik kelasnya Ustadz Rizal juga. Tapi yang membedakan adalah nasib. Apa? Nasib. Nah, nasibnya Ustadz Rizal ada di SMA 4, nasib saya ada di Ar-Rahman. Kemudian ketika Ustadz Rizal datang ke Ar-Rahman, akhirnya harus datang ke saya dulu, minta izin dulu. Nah, itulah yang disebut dengan apa? Nasib. Nah, saya yakin panjenengan semuanya yang ada di sini akan memiliki nasib yang berbeda-beda. Bisa jadi sekarang itu banyak masalah,
besok masalahnya hilang. Bisa jadi yang sekarang tidak punya masalah, besok punya masalah. Kita tidak tahu. Siapa yang di sini punya masalah, angkat tangan. Masalah percintaan, masalah jodoh, masalah ujian dan lain sebagainya. Karena berkatnya, kata Bapak Haji Sofwan tadi, berkatnya bulan Muharram ini bulannya baru, berarti semangat kita semoga menjadi semangat yang baru. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru SMA Negeri 4 dan Bapak Kepala Sekolah serta seluruh santri SMA 4 yang saya hormati, ini judulnya ini agak berat menurut saya. Kita baca judulnya ini. Hijrah penuh rahmat. Apa? Hijrah penuh rahmat. Kalau kamu nggak mau berhijrah, berarti kamu nggak akan dapat rahmat. Kemudian yang kedua adalah meraih kehidupan selamat dunia akhirat. Berarti saya diundang di sini sebagai juru selamatnya panjenengan semuanya. Betul atau tidak? Betul. Alhamdulillah. Berarti benar atau tidak? Berarti saya datang ke sini sebagai juru selamatnya panjenengan semuanya di dunia dan di akhirat. Betul? Betul. Alhamdulillah. Yes. Nah, seperti inilah. Tugasnya Ustadz itu menyelamatkan apa? Kehidupan dunia dan di akhirat. Bisa atau tidak? Bisa. Dengan apa? Nah, ini nanti akan kita bahas. Mohon maaf, kalau kita berbicara dengan rahmat, rahmat di sini ada yang namanya rahmat? Ada rahmat? Gak ada ya? Rahmat itu apa? Kalau menurut pengertiannya, rahmat adalah apa? Kasih sayang. Yang memiliki kasih sayang itu siapa? Allah. Itu kalau kasih sayang sejati. Kalau kasih sayang yang abal-abal itu milik kita semua. Contoh, ada seseorang menyayangi seseorang yang lain, ternyata yang dia sayangi itu bukan orangnya, ternyata apa? Wajahnya. Kemudian semakin tua sayangnya semakin hilang. Karena apa? Dia sayang karena wajahnya. Ada yang sayang karena kedudukannya. Kemudian setelah dia tidak duduk alias berdiri alias dia tidak memiliki jabatan, akhirnya dia tidak sayang lagi. Ada yang sayang karena hartanya, kemudian ketika dia miskin, dia kemudian kurang sayangnya. Berarti sayang kita semuanya ini adalah abal-abal. Betul atau tidak? Jangan dijawab betul, tidak Ustaz. Ya. Betul atau tidak? Tidak. Meskipun kenyataannya juga iya ya tidak apa-apa. Tetapi paling tidak kasih sayang yang paling hakiki adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita bisa bayangkan, ini matahari panas ya? Betul atau tidak? Menurut ilmu fisika itu matahari itu mengeluarkan kalor sebanyak berapa? Ya, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak Ustaz. Tetapi karena kasih sayang Allah, Allah itu tahu kalau kulit kita itu akan terbakar meskipun tidak dengan matahari. Pakai tos rokok saja kita sudah kesakitan. Akhirnya Allah itu menyuruh matahari ini untuk mengatur, dan Allah menyuruh bala tentaranya untuk mengatur bahwasanya matahari ini supaya pas di kulit kita. Walaupun kita kena seperti teman-teman yang laki-laki ini, tidak gosok, tidak terbakar. Ini adalah bentuk dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bisa bayangkan. Kalian tahu nggak harganya oksigen di rumah sakit itu berapa? Satu tabung kecil. Katakanlah 1 juta. Kalau kita kemudian menghirup udara yang seperti pagi hari ini, kira-kira berapa tabung sudah kita habiskan? Bertabung-tabung. Berarti kalau ada di antara kita semuanya, kemudian yang saat ini kemudian dia merasa putus asa, nggak memiliki apa-apa, mungkin karena dia perasaan, mungkin karena tidak ditemani temannya atau dibully, dia merasa tidak memiliki apa-apa, dia kurang bersyukur. Harusnya alhamdulillah ternyata saya memiliki udara. Kalaupun udara oksigen itu diuangkan, maka saya sudah memiliki bermiliar-miliar atau berjuta-juta. Gitu ya.
Bisa dipahami? Berarti rahmat yang hakiki itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang yang hakiki adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran. Jangan apa? Jangan heran kalau suatu saat nanti kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah ingin memberikan kita rahmat yang sangat besar. Itu berbicara tentang rahmat. Siapa yang di sini sudah dapat rahmatnya Allah? Angkat tangan. Alhamdulillah sudah semuanya. Itu ya, tepuk tangan kita semuanya. Jadi jangan dibayangkan kemudian saya nggak dapat rahmatnya Allah gara-gara saya itu nggak pernah sholat, gara-gara saya ini nggak pernah ngaji, gara-gara saya nggak pernah berbuat baik. Jangan dibayangkan seperti itu. Nyuwun sewu. Ternyata adanya matahari ini tidak pilih-pilih. Kalaulah Allah itu pilih-pilih, matahari ini hanya digunakan atau diperuntukkan untuk orang yang mukmin, maka orang yang tidak mukmin dia tidak dapat matahari. Itu adalah pemikiran yang keliru. Kalaulah udara oksigen itu hanya untuk orang mukmin saja, maka di dunia ini tuh yang ada hanya siapa? Orang mukmin. Tapi kenyataannya tidak. Justru ada orang yang beriman, ada yang belum beriman. Ada orang yang sudah masuk Islam, ada orang yang belum masuk Islam. Tetapi mataharinya sama, udaranya sama, buminya juga sama. Bisa dipahami ya? Nah, berarti Allah yang kita sebut sebagai Tuhan itu, Tuhan yang kita sebut sebagai Allah itu adalah Tuhannya seluruh alam. Baik itu yang mukmin, baik itu yang kafir atau yang non muslim, kemudian baik yang belum Islam maupun atau sudah Islam atau separuh-paruh Islam. Nah, maksudnya separuh-paruh itu bagaimana? Dia sudah syahadat tapi gak gelem sholat. Ini namanya separuh. Para jamaah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum Islam dapat kasih sayangnya Allah, yang sudah Islam juga dapat kasih sayangnya Allah. Yang dia tidak beragama pun dia dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Betul. Alhamdulillah. Kemudian tema yang kedua adalah saya menjadi juru selamat. Nah, ini berat ini. Maksudnya bagaimana ini juru selamat? Kita mengambil di Al-Quran saja yang dibacakan oleh teman kalian tadi, bahwasanya bulan Muharram itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia. Kalau Allah membuat namanya 4 bulan yang mulia dan kita termasuk di dalamnya, masuk di antara 4 bulan itu, berarti Allah memiliki rencana kita akan dimuliakan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Kira-kira kita semuanya sudah mulia atau belum? Kira-kira sudah mulia atau belum? Loh, bingung jawabnya. Mas, sampai sudah mulia atau belum? Belum. Mbak, sampai sudah mulia? Sudah atau belum? Oh, yang mbaknya sudah, yang adiknya belum, yang laki-laki. Kita semuanya sudah mulia. Kenapa? Karena kita sudah dimasukkan di bulan mulia. Berarti rencananya Allah itu kita akan dijadikan orang yang mulia. Pertanyaannya mau atau tidak itu tergantung kita. Nah, di dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya syaratnya ingin jadi orang yang mulia itu adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Coba tirukan, fala tazlimu. 1, 2, 3. Fala tazlimu fihinna. 1, 2, 3. Fihinna anfusakum. Ya, kita baca bersama-sama. Fala tazlimu fihinna anfusakum. 1, 2, 3.
maka janganlah kalian berbuat dolim terhadap diri kalian sendiri. Kita tidak boleh berbuat dolim. Apa? Dolim. Apa itu dolim? Ayo, yang bisa nanti saya kasih hadiah. Angkat tangan. Apa itu dolim? Dolim adalah jahat. Dolim itu adalah menyakiti diri sendiri. Kalau di bahasa Arabnya itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, misalkan laki-laki berkerudung, berarti dia dolim terhadap diri sendiri. Kemudian ketika ada perempuan pakai peci, berarti dia dolim terhadap dirinya sendiri. Ada atau tidak di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Kembali lagi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Syaratnya kalau kita ingin jadi orang yang mulia, maka jangan sampai kita berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, bolehkah kita berbuat dolim terhadap orang lain? Kalau ayatnya Al-Quran itu buat dolim terhadap diri kita sendiri, berarti boleh dong berbuat dolim pada orang lain. Betul? Betul atau salah? Kan gitu. Yang dilarang kan hanya tidak boleh berbuat dolim terhadap diri sendiri. Berarti kalau berbuat dolim kepada orang lain, boleh dong. Pemahamannya jangan gitu, jangan tekstual. Ya, harusnya ada larangan dong tidak boleh berbuat dolim terhadap orang lain. Nah, itu adalah pemahaman itu. Dia tekstualis. Harusnya wong berbuat. Gak apa-apa. Jadi karena powernya saya itu terlalu banyak, akhirnya mic-nya sampai gak kuat. Itu power. Saya lanjutkan lagi. Kalau ada seseorang mendasarkan perbuatan dolimnya karena di Al-Quran tidak ada larangannya, itu adalah pemahaman yang apa? Yang salah. Terus bagaimana menerangkannya? Saya memiliki tubuh saya sendiri. Ini saya permisalkan. Ini ada contoh, ini ada pisau, ada kunci. Ketika kunci ini saya tusukkan ke badan saya, kira-kira yang sakit orang lain atau saya sendiri? Kita sendiri. Kita sendiri yang merasakan sakit saja itu, padahal ini tubuh kita, ini nggak boleh. Mengapa demikian? Harusnya kan ini hak saya sendiri. Benar atau tidak? Harusnya boleh dong. Ternyata tubuh kita ini bukan milik kita, tetapi miliknya siapa? Miliknya Allah. Maka dari itu sama Allah nggak boleh menyakiti diri kita sendiri. Nah, pemahamannya harus seperti itu. Menyakiti diri kita sendiri yang bisa kita rasakan sendiri saja tidak boleh, apalagi apa? Menyakiti orang lain. Nah, harusnya gitu. Paham? Bisa dipahami? Oke. Sama seperti ini. Di Al-Quran itu kita tidak boleh berkata ke orang tua. Maksudnya itu gini, dikasih tahu sama itu apa namanya orang tuanya. Lele, sini, tolong belikan makanan. Kemudian si anak tersebut bilang gini, pakai ngecap, apa? Ngecap seperti itu. Mengecap itu tidak mengatakan tetapi ekspresi dari apa? Protes. Itu saja tidak boleh. Nah, kalau ada orang yang ekstrim berarti seperti itu saja gak boleh, berarti mukul orang tua boleh. Itu salah. Jangan sampai seperti itu ya. Pemahamannya harus dirubah.
Yang mengecap saja atau berkata ah saja nggak boleh, apalagi lebih daripada berkata ah. Apalagi satu kata, dua kata, tiga kata, berkata-kata. Berkata saja nggak boleh, apalagi kita memukul. Paham? Bisa dipahami ya? Oke. Berarti kalau kita ingin jadi orang yang mulia, tadi apa? Tidak berbuat dolim untuk diri kita sendiri. Berbuat dolim itu apa contohnya? Contoh. Ini air, betul atau tidak? Kalau ini teh. Air dan teh ini membahayakan tubuh atau tidak? Hah? Jawabannya tidak mesti, Ustaz. Kalau air ini saya gunakan untuk berenang, maka bisa jadi bahaya. Tapi kalau saya minum, bismillahirrahmanirrahim, jadi tidak bahaya. Betul atau tidak? Berarti minuman ini bisa menjadikan tubuh ini yang awalnya serak jadi tidak serak. Seperti Ustaz tadi, yang awalnya kita haus jadi tidak haus. Berarti kita berbuat dolim atau tidak? Tidak. Kalau misalkan di sini ada minuman keras, ada racun, kemudian Ustadz minum, kira-kira bahaya atau tidak? Bahaya. Kalau ada orang yang minum racun, kira-kira dia itu sadar atau tidak? Antara dia tidak sadar atau memang dia ingin bunuh diri. Berarti kalau seseorang minum sesuatu yang membahayakan untuk dirinya sendiri, maka dia sudah berbuat apa? Dolim. Begitupun pula ketika saya disuguhi oleh panitia tadi minuman, berarti panitia ini menyuguhkan sesuatu yang bermanfaat bagi saya, dan saya minum, akhirnya bisa jadi kekuatan dan tidak jadi bahaya. Kalau ada orang yang ngasih saya racun, berarti orang itu berbuat dolim kepada siapa? Kepada saya sendiri. Berarti kalau kita ingin jadi orang yang mulia, syaratnya tadi jangan mendolimi diri sendiri. Silahkan dibuka itu teksnya tadi. Nah, sudah 22 menit, tinggal sedikit lagi. Teksnya tadi sudah ada yang punya? Coba dibaca. Bisa dibaca? Qala Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, di antara kebaikan agama Islam itu bagi seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Berarti kalau kalian tahu sesuatu itu tidak bermanfaat, maka kalian harus meninggalkan. Jangan dicoba, tapi ditinggalkan. Ini ada racun, kemudian saya tak nyoba-nyoba, berarti kalian tidak meninggalkan. Kalau meninggalkan itu kalau tahu racun ya sudah, nggak usah dicoba. Bisa dipahami? Tapi ini bukan masalah racun. Masalah apa? Masalah percintaan, masalah asmara, masalah dan lain sebagainya. Sudah tahu cinta-cinta itu yang hakiki hanya milik Allah, kalian coba-coba, ya pasti kecewa. Benar atau tidak? Kalau kecewa coba lagi, Ustaz, tambah kecewa lagi. Sudah tahu sesuatu yang mengecewakan kok dicoba-coba. Berarti orang itu cerdas atau kurang cerdas? Antara dia kurang cerdas atau memang dia itu ya setengah-setengah seperti itu. Naudzubillah. Kembali lagi, berarti kalau kita tidak berbuat dolim, padanannya adalah hadis ini kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kita. Antara satu dengan yang lain beda. Kalau mas ini kecenderungannya misalkan setiap hari main game misalkan. Kemudian yang perempuan ternyata senangannya adalah apa? Belanja online misalkan. Nah, kalau itu tidak bermanfaat, tinggalkan saja. Nah, Ustaz, ini manfaat.
Nah, kira-kira pertanyaannya manfaat ini ukurannya apa? Manfaat ini ukurannya apa? Ukurannya adalah kebutuhan kita sendiri. Dan manfaat ini tidak mungkin bertabrakan dengan manfaat yang lain. Contoh, ini air minum. Kalau saya minum satu teguk, bismillahirrahmanirrahim, bermanfaat sekali itu. Tetapi ketika di sini ada 5 botol, kemudian saya minum sekali teguk, kira-kira jadi manfaat atau jadi bahaya? Jadi bahaya. Mengapa demikian? Karena dia menabrak tubuh ini yang ukurannya hanya 1 botol. Berarti yang dibilang manfaat atau tidak itu ketika kemanfaatan itu tidak berseberangan dengan kemanfaatan yang lain. Nah, boleh Ustaz main game? Boleh. Kalau mengganggu yang lain maka main game itu kemudian jadi tidak bermanfaat. Ustaz boleh atau tidak kemudian kita berbuat dosa? Jawabannya tidak boleh. Tetap berbuat dosa itu tidak boleh. Nah, salah satu dosa itu adalah apa? Ya seperti itulah. Ya, berbuat dosa ya seperti itulah. Tidak perlu Ustaz terangkan dengan detail. Kemudian, nah kalau kita ingin mulia di bulan Muharram ini, insya Allah kita akan apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Selamatnya dunia ini apakah dengan kekayaan? Apakah dengan pangkat yang tinggi? Tidak. Buktinya kalian gak duwe pangkat, duwe pas-pasan, ya selamat. Betul itu. Buktinya anak bayi itu ketika lahir dia nggak pernah kerja, nggak pernah sekolah, justru dia itu makanannya datang sendiri. Benar tidak? Nah kita yang sekarang nggak punya pangkat, nggak punya uang, nggak punya jabatan dan lain sebagainya. Buktinya ya biasa-biasa, ya urip, ya sekolah, ya makan, ya sholat, ya ngaji dan lain sebagainya. Jadi biasa saja. Nah, maka dari itu kalau ingin selamat tadi syaratnya apa? Jangan berbuat zalim. Apa? Jangan berbuat zalim terhadap diri sendiri, apalagi orang lain. Alhamdulillah, semoga dapat panasnya di pagi hari ini, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Koyo sing perlu dipanaskan itu yang belakang-belakang. Bisa jadi karena dosanya akeh gitu ya. Enggak ya? Tidak. Dosa saya sedikit dosa? Enggak. Justru dengan seperti ini kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah panasnya kok mungsak ini. Dan dengan gede noneh panasnya ya itu bingung kosong. Nah, harus seperti itu pola pikir. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan hadis as-salis asyar an Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini saya kasih arti. Ini arti ini bisa menyeluruh. 3 menit lagi. Kalau kita dikatakan cinta dengan seseorang itu ukurannya adalah yang kita miliki, yang kita cintai ketika itu dimiliki oleh orang lain, kita rela. Pertanyaannya, sekarang panjenengan semuanya itu sudah memiliki seseorang yang dicintai? Sudah. Siapa? Orang tua. Kalau kalian memiliki HP iPhone 15 misalkan, kemudian iPhone itu diminta sama orang tua, kira-kira dikasihkan atau tidak? Tidak. Padahal itu uangnya siapa? Uangnya orang tua. Berarti kita belum dikatakan cinta kalau kita belum memberikan atau mengasihkan apa yang kita cintai. Ya. Berarti kalau ukuran cinta sejati atau tidak itu apa? Kita sudah memberikan apa yang kita cintai, termasuk barang-barang kita, termasuk jabatan kita. Nah, kembali lagi, kasih sayang dan cinta yang hakiki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah itu tetap
tetap jadi Allah. Allah itu tetap mengatur matahari sedemikian rupa. Allah itu tetap mengatur bumi ini supaya tidak goncang. Allah itu tetap mengatur supaya kita tetap hidup meskipun kita itu terkadang melanggar aturan Allah. Betul atau tidak? Termasuk yang berbicara ini sering melanggar aturannya Allah. Akan tetapi karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak diadab. Dah, neo misalkan aku gak sholat, kemudian langsung dicebloi meteor dor, berarti wis mati. Tetapi tidak, Allah kemudian mencatatnya saja. Setelah dicatat, kita dikasih waktu untuk beristighfar, mengaku salah. Ya Allah, aku ini gak sholat, boro-boro aku begadang. Tolong jenengan sepuro. Ya gak apa-apa tak sepuro. Nah, akhirnya sholat gantinya atau sholat qadha. Setelah kita sholat dan meminta ampun, akhirnya Allah menghapus. Ditambah lagi kita bersedekah, dihapus lagi. Dianggap kita tidak pernah tinggal sholat. Itulah Allah. Dahnya wa idewi, dahnya kullah, dahnya kita semuanya. Kalau ada murid kita yang salah, mesti diiling-iling salahnya. Betul atau tidak? Oh betul, Badr diri itu salah deh. Bener atau tidak? Kalau ada murid melakukan salah, misalkan Ustadz Rizal tahu, oh anak ini pernah nggak sholat, kira-kira Ustadz Rizal eling atau tidak? Eling, bahkan diizin, wah masih sholat. Tapi insya Allah tidak. Ya. Tetapi Allah tidak. Kalau kita berbuat salah, ya kita apa? Dimaafkan, dikasih tenggang waktu. Kalau bisa, jangan sampai kita meninggal masih memiliki kesalahan. Berarti itulah cinta sejati dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penak di mencintai Allah atau mencintai makhluknya Allah? Nah nih, jadi jomblo selamanya kalian mau? Penak di mencintai Allah atau mencintai selain Allah? Mencintai Allah. Dua-duanya ya, cerdas itu. Berarti sarana kita mencintai lawan jenis kita kalau sudah halal menjadi penyebab datangnya cintanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benar atau tidak? Kalau yang kita cintai hanya makhluk, hanya perempuan, hanya laki-laki, kalau sudah meninggal cintanya habis. Tetapi kalau cintanya Allah nanti akan memancar kepada cintanya makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka dari itu tempatkan cinta itu pada waktunya, pada sasaran yang jelas, pada saatnya, dan suatu saat nanti akan muncul dari cinta dan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga dengan datangnya gua di sini, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Kemudian semoga ini menjadi wasilah, menjadi penyebab panjenengan semuanya selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan panjenengan juga menjadi penyebab saya selamat di dunia akhirat. Dan kita harapkan semoga bulan Muharram ini sebagai bulan yang terbaik. Kalaupun kita belum menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah, kita latih lagi. Besok berbuat baik lagi. Kalau belum bisa besoknya lagi. Kalau belum bisa besoknya lagi, besoknya lagi. Sampai dengan kita nanti ajal menjemput. Amin amin. Allahumma amin. Cukup ya? Sambung? Kita berdoa ya. Tirukan bersama-sama. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'min. Amin ya Allah Man ya Rahim. Anta Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'min. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta Jawadul Karim wa anta ni'mal mu'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma barik hadhihi al-madrasah. Allahumma barik hadhihi al-madrasah. Allahumma barik hadhihi al-madrasah. Allahumma barik hadhihi al-madrasah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana khususan SMA
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختمنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.